Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pahit Ngoding. Kenapa Pahit Ngoding? Karena ngoding itu pahit, pahit itu ngoding. Oke, selamat datang di konten dengan judul Coding untuk Madrasah. Ya, oke, kenapa coding untuk madrasah? Karena kebetulan saya adalah seorang guru informatika madrasah aliyah ya. Nah, jadi di sini saya mau bikin konten ya, yang mana ini nanti menyangkut pembelajaran pada materi coding di Madrasah Aliyah, khususnya pada fase F, yaitu kelas 11 dan 12. Oke, untuk video kali ini aku mau bikin, eh saya mau bikin ya tentang coding web dulu nih, untuk yang sesi ini ya. Jadi sesi ini adalah coding untuk madrasah, materi pemrograman web, ya pertemuan pertama. Oke, kayak gitu. Nah, jadi di sini saya mau bikin tutorialnya, cara bikin web ya, dari yang paling dasar, mulai dari perkenalan, download aplikasi, sampai ya eh, sampai materi tertentu nanti, kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, nah, sini kita mau bikin dulu, kita mau mulai dari pengertian dasar ya. Eh, apa itu HTML? Nah, karena menjadi HTML, karena di pemrograman web kalian itu ya, di pemrograman web ini materi dasarnya itu adalah pertama itu adalah ada HTML dan juga CSS. Apa sih HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML berfungsi untuk memberikan struktur pada konten seperti teks, gambar, video, dan elemen lainnya sehingga dapat ditampilkan di browser. Nah, elemen utama HTML itu terdiri dari beberapa tag ya. Itu biasanya tag itu diawali dengan ini sudut buka tutup, dan ini adalah ini tag membuka, ini tag menutupnya. Contoh, ini adalah tag P yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan paragraf. Nah, ini tag P pembuka, lalu ada slash-nya, ini adalah tag P penutup. Lalu di sini ada atribut. Atribut memberikan informasi tambahan pada elemen. Misal di sini, ini tag-nya A untuk menoutkan link ya. Atributnya ada herb di sini. Nah, herb pada atribut tag A di sini digunakan untuk menetapkan tautan. Ya, gitu. Lalu di sini ada struktur dasar HTML-nya. Struktur dasar HTML itu ada pertama, yang baris pertama ini adalah artinya deklarasi tipe dokumen untuk memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5. Lalu di sini ada head, tag head. Nah, oh belum, ada tag HTML dulu. Jadi elemen root dari dokumen HTML. Ini biasanya tag HTML ini adalah tag pembuka dari kode HTML. Jadi dia ada tag pembukanya, ada tag penutupnya. Nah, ini yang paling atas, ini paling bawah. Lalu head. Head ini berisi informasi meta dan referensi eksternal ke file eksternal seperti CSS atau JavaScript. Nah, tag head ini adalah bisa kita sebut dengan kepala ya, kepala dari kode HTML. Nah, apa yang ada dalam tag head ini nanti tidak akan terlihat secara langsung ya, yang mana seperti kepala manusia, isinya itu tidak terlihat secara langsung. Nah, tapi isi dalam kepala ini itu menentukan eh, apa ya, menentukan atau berisi informasi-informasi tambahan, nah, yang bisa ditaruh di sana dan bisa mengaitkan dengan file-file lainnya, atau apa di sini sebutannya, referensi ke file eksternal seperti CSS atau JavaScript. Lalu yang berikutnya di sini ada tag body. Nah, tag body ini adalah tempat konten utama halaman web berada. Jadi misal kalian mau di sini menampilkan judul, menampilkan paragraf, menampilkan foto dan lain-lain, itu ada di dalam tag body. Ya, jadi jangan sampai keluar dari tag body. Nah, dalam
dalam web sendiri ya, nanti kalau misalnya kalian membuka halaman web, apa yang tampil di layar web itu adalah merupakan isi dari tag body ya, secara langsung. Oke. Berikutnya, apakah HTML dan CSS adalah bahasa pemrograman? Di sini perlu kita pahami lebih dulu ya, bahwa HTML dan CSS itu bukan merupakan bahasa pemrograman. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language ini bukan bahasa pemrograman. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan isi dari sebuah halaman web. Tidak memiliki logika pemrograman, seperti kondisi, if else, perulangan, loop, dan HTML hanya menyusun elemen-elemen seperti paragraf, gambar, tautan, tabel, dan lainnya. Berikutnya, CSS atau Cascading Style Sheet. Ya, ini juga bukan merupakan bahasa pemrograman. CSS adalah bahasa gaya atau style sheet language yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML seperti warna, tata letak, dan font. Kalau misalnya kita kita analogikan HTML itu misalnya dalam sebuah bangunan, dia merupakan kerangkanya mulai dari pondasi, lalu tiang, atap, dan lain-lain. Nah, sedangkan CSS ini adalah eh cat, terus strukturnya, bentuk dari rumahnya kayak gitu. Itu bisa diperindah menggunakan CSS ini. Ya. Jadi tidak memiliki kemampuan logika pemrograman, CSS hanya menerapkan aturan gaya ke elemen HTML. Contoh di sini tag H1 ini untuk heading, warnanya dikasih blue, lalu untuk font size-nya dikasih 24 pixel. Nah, kayak gitu. Ini nanti kita pelajari ya di materi CSS. Nah, apa yang membuat suatu bahasa menjadi bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman biasanya memiliki satu kemampuan logika, yaitu menggunakan kondisi if atau switch. Berikutnya ada kemampuan iterasi atau mengulang suatu tindakan seperti perulangan for atau while. Lalu, biasanya bahasa pemrograman juga mempunyai variabel dan fungsi. Itu digunakan untuk menyimpan dan memproses data. HTML dan CSS tidak memiliki fitur-fitur tersebut sehingga tidak dikategorikan sebagai bahasa pemrograman. Lalu apa hubungannya dengan bahasa pemrograman? Untuk membuat halaman web interaktif, HTML dan CSS biasanya sering digunakan bersamaan dengan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya, JavaScript yaitu digunakan untuk menambah logika dan interaktivitas. Misalnya, ada tombol yang diklik, lalu ada respon yang diberikan. Misal ada kayak gini, ini diklik, nah tampil, klik lagi, hilang. Nah, itu menggunakan JavaScript. Lalu bisa juga menggunakan PHP, Python, atau Node.js untuk memproses data di server. Dengan kata lain, HTML dan CSS adalah fondasi desain web, sedangkan bahasa pemrograman memberikan nyawa dan logika pada aplikasi web. Seperti itu. Oke, ini penjelasan singkat ya yang harus kalian pahami sebelum kalian praktek menggunakan atau membuat suatu aplikasi pemrograman web. Ya, kayak gitu. Oke, langsung saja. Kita mulai bikin aplikasi webnya. Aplikasi yang perlu kalian install yaitu adalah Sublime Text. Kenapa jadi Sublime? Ini aplikasi kesukaan saya, mulai dari kuliah sampai project skripsi saya juga menggunakan Sublime. Entah kenapa lebih ringan dan terdapat fungsi-fungsi bawaan yang sudah disediakan ya. Jadi tidak perlu install plugin lagi. Itu sih menurut saya kenapa jadi pakai Sublime. Dan biasanya di sekolahan kami itu komputernya juga lumayan berumur, jadi kurang bisa dengan aplikasi kode editor lain seperti Visual Studio itu biasanya lebih berat sedikit. Ya, kalau saya menggunakan yang ringan-ringan seperti Notepad bisa juga, cuman kalau Notepad itu
jadi kurang ada seninya juga nanti. Kurang ada seninya lagi tuh. Jadi saya lebih suka pakai Sublime. Untuk mendapatkan aplikasi Sublime nanti akan saya taruh ininya apa ya? Ini installernya di kolom deskripsi. Oke. Silahkan kalian install. Kalau sudah diinstal nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah bikin project baru. Untuk membuat project baru, kalian ke Windows Explorer kalian ya. Di sini taruh aja di lokasinya di download, bikin folder baru. Nah, di sini silahkan namai project kalian. Misal di sini nama project kalian adalah web spasi nama. Kalau misalnya di sekolah itu ada kelasnya ya, misal informatika P1, P2, P3, P4 ya, sesuai kurikulum Merdeka. Misal di sini kita P2. Nah, P2 informatika. Jadi web nama spasi P2. Nah, kalau sudah bikin foldernya kayak gini, buka lagi Sublimnya, pilih file, lalu open folder, cari folder yang dibuat tadi di download, pilih foldernya, select folder. Nah, sudah terselect foldernya. Ini adalah project kita. Sedangkan yang satunya tadi, ini adalah project terdahulu. Nah, ini project terdahulu, kalian close aja. Kalau misalnya di sekolah ya, misal kalian menggunakan komputer sekolah, ini perlu kalian perhatikan karena mungkin saat kalian membuka Sublime Text yang terbuka ini adalah project orang lain. Jadi pindah dulu ke project kalian. Kalau sudah pindah ke project kalian, yang sebelumnya kita close. Oke, kalau sudah di project sini, silahkan kalian langsung save, cari foldernya yang tadi yang dibikin, buka foldernya, simpan file dengan nama index.html. Ini saya perbesar. Nah, ini tadi di download lalu di foldernya simpan file index.html lalu save. Oke, kalau sudah di save, nanti di sini akan tampil file dengan nama index ekstensinya HTML. Kalau sudah seperti ini, di Sublime kalian ketik HTML lalu tekan tab yang ada di atas caps lock. Nah, maka akan langsung tampil struktur dasar dari HTML. Kalau ada keluar yang meta ini, silahkan hapus aja karena belum sampai sana kita belajarnya. Nah, ini tadi sama ya struktur dasarnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Nah, sama kan? Nah, ini struktur dasar HTML-nya. Oke, kalau sudah sampai sini, kita coba mungkin saya jelaskan ulang sedikit. Yang baris satu ini tadi untuk menentukan penanda bahwa file ini adalah HTML tipe 5. Tag HTML digunakan untuk membuka dan menutup HTML. Tag head ini adalah kepala dari kode program HTML-nya. Di sini terdapat data-data yang biasanya tidak terlihat secara langsung. Sedangkan di sini ada title. Title ini adalah tag yang bisa digunakan untuk menampilkan tulisan di atas sini. Nah, seperti ini ChatGPT. Nah, misal kalian tulis title-nya adalah nama kalian, maka akan tampil website nanti di sini nama kalian. Itu fungsinya title. Berikutnya ada tag head, tag body. Tag body ini adalah tubuh dari kode HTML yang mana nanti di sini akan tampil apa yang mau kalian tampilkan, entah itu paragraf, foto, gambar, video, dan lain-lain. Jadi di dalam tag body ini membuatnya. Langsung saja kita namai title-nya Pahit Ngoding. Berikutnya di tag body di sini kita bikin langsung aja ya, bikin perkenalan tag yang pertama yaitu heading atau penjudulan.
Biasanya kalau di website itu kan ada artikel-artikel tuh ada judul-judulnya besar-besar. Nah, itu ada tag tersendiri. Untuk membuat heading itu menggunakan H, dari yang paling besar itu H1 sampai yang paling kecil H6. Ketik H1, klik tab, muncul, pencet. Nah, maka langsung jadi H1 pembuka sama H1 penutup. Ketik aja, ini adalah judul H1. Nah, H1 tadi untuk heading tadi aku bilang ada sampai 6 ya. Nah, untuk perbanyak sudah kayak gini, kalian taruh aja di baris yang sama ini kursornya langsung Ctrl C, Ctrl P, maka langsung tercopy satu baris, tidak perlu di blok kayak gini ya. Ini lambat blok kayak gitu. Langsung Ctrl P 3 4 5 6. Nah, berikutnya di sini untuk menggantinya kalian blok lalu Ctrl D, Ctrl D ya. Nah, setelah terseleksi ketiganya ganti menjadi 2. Bentar. Klik delete. Nah, nih kita ganti menjadi 3. Ctrl D, Ctrl D, ganti 3. Lagi select Ctrl D, Ctrl D, ganti 4. Ini lagi select Ctrl D, Ctrl D, ganti 5. Ini lagi select Ctrl D, Ctrl D, D ya, dadu, ganti 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Cara membukanya adalah tinggal klik kanan lalu pilih Open in Browser. Maka nanti akan tampil kode program kalian, web kalian yang dibuat. Tunggu sebentar. Nah, ini aku membukanya secara default di Firefox ya. Jadi agak lelet. Kode program kita tadi. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini adalah heading ya, yaitu dari H1 paling besar dan H6 yang paling kecil digunakan untuk penjudulan. Lalu di sini juga ada pahit ngoding itu sebagai title akan tampil di atas sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk video kali ini ya. Sudah lumayan panjang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya mau bikin tutorial cara bikin paragraf, lalu cara bikin link, cara bikin gambar, cara bikin video ya supaya tampil di sini. Nah, ini kan baru sekedar judul. Oke, pantengin aja video saya berikutnya. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.